Yang paling penting adalah kita menjaga asupan data, informasi, berita, video, tontonan apapun yang masuk melalui pikiran sadar menuju ke pikiran bawah sadar. Ini solusinya. Next lagi. Nah, yang paling penting adalah kita menjaga asupan data, informasi, berita, video, tontonan apapun yang masuk melalui pikiran sadar menuju ke pikiran bawah sadar. Contohnya apa? Mulai dari sekarang kurangi sebanyak mungkin ngobrol terkait dengan corona yang nggak penting. Artinya nggak penting adalah ketika broadcast yang nggak jelas, hoax yang di mana-mana, itu jangan diceritakan, jangan di-share, jangan dibagikan, jangan di-share, karena apa? Itu memperkuat juga. Ketika kita men-share sesuatu yang negatif, ketika kita menceritakan sesuatu yang negatif ke orang lain, itu seperti pisau bermata dua, satu kena ke orang lain, satu lagi kena ke diri kita, sehingga memperkuat informasi terkait dengan berita tersebut. Yang kedua, video atau film atau tontonan yang berupa video ini usahakan tontonlah yang baik-baik. Contohnya gini, sekarang karena proses work from home ini kita rasakan cukup lama nantinya, maka ini kesempatan kita untuk banyak menggali ilmu. Salah satu channel yang wajib kita tonton adalah channelnya TDA, karena apa, di situ banyak sekali materi-materi yang bagus yang bisa kita tonton dan ini memperkuat knowledge atau skill bisnis kita. Nah, ini bagus, ini momen yang bagus untuk membaca, mendownload video-video di channelnya TDA. Terus dua, tonton channel-channel yang meningkatkan rasa senang, rasa gembira. Contohnya paling gampang ya, sekarang tontonlah video-video stand up comedy yang lucu-lucu, yang membuat kita ketawa, yang membuat kita happy. Nah, seperti itu. Ini sangat bagus untuk menjaga mental kita supaya tetap bagus dan tetap happy, tetap tenang, tetap nyaman. Selain channel TDA yang cukup bagus dan sekarang ini juga saya sering tonton adalah salah satunya channelnya Rico Huang. Kenapa saya suka nonton channelnya Rico Huang? Karena dia bisa menginterview pengusaha-pengusaha yang gede, yang besar, dan dari situ kita dapat belajar mindset mereka ketika membangun bisnis. Jadi biasanya tontonan wajib saya sekarang ini ya channelnya TDA, channelnya stand up comedy, terus ketiga channelnya, salah satunya channelnya Rico Huang gitu. Nah, berita news, tontonan baik itu yang online maupun offline, baik itu e-book atau segala macam, pastikan tidak membuat kita semakin parno. Artinya ketika ada berita-berita seperti itu yang membuat ketakutan segala macam, skip aja, buang jauh-jauh. Karena apa? Sebenarnya kita udah tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang sebenarnya harus kita jaga, dan bagaimana kita menjaganya, kita udah tahu. Jadi nggak perlu juga terlalu banyak paparan-paparan seperti itu. Nah, kemarin saya menuliskan status di Facebook saya begini, jaga pikiran positif, karena pikiran positif akan membuat imunitas tubuh kita akan semakin bagus. Positif itu artinya membuat kita tenang, kita bahagia, dan kita nyaman. Tetapi berpikir positif itu juga bukan berarti kita tidak waspada atau tidak hati-hati. Karena beberapa teman mengatakan bahwa kalau kita berpikiran positif nanti kita nggak hati-hati, kita jadi menyepelekan. Bukan, berpikiran positif kita tetap hati-hati dan kita tetap waspada. Artinya apa? Apa-apa yang tidak harus kita lakukan, kita jaga itu. Karena itulah sumber preventif kita. Jadi salah sekali bahwa berpikiran positif artinya kita mengesampingkan kehati-hatian, itu salah sekali.
Justru dengan kita sudah hati-hati, maka yang kedua kita harus menjaga mindset kita, pikiran kita tetap baik, tetap sehat, tetap bahagia, tetap nyaman, tetap tenang. Karena itu yang membuat kita semakin bersemangat, berpikiran positif, dan imunitas kita bisa kejaga. Terus sosial media, baik itu Facebook, Twitter, dan Instagram, pastikan tonton yang baik-baik saja, yang membuat kita tenang, kita nyaman. Karena apa? Prinsipnya tadi, ketika data semakin banyak yang negatif, maka diri kita akan banyak terselimuti, terisi dengan data tersebut. Semakin sering, maka data itu semakin menguasai pikiran kita. Jadi jangan salah, ada orang yang dulu orangnya kalem, kok sekarang jadi kasar, kok sekarang jadi nyinyiran, kok sekarang jadi gampang nyalain orang. Kenapa? Ya karena setiap hari itu yang ditonton sama dia, itu yang dimasukin ke dalam dirinya dia. Maka lambat laun dia akan menjadi apa yang dia tonton. Prinsipnya itu. Jadi compounding itu adalah semakin sering kita terpapar dengan yang jelek-jelek, maka kita akan kebawa ke sana. Terus repetasi, diulang-ulang, maka semakin diulang semakin kuat. Ada emosi di sana, nanti ada rasa marah, ada rasa sebel, rasa benci, maka itu akan memperkuat semua aspek emosi tersebut. Dan ketiga, tadi terakhir, jaga makan, pola makan, karena pola makan ini yang tadi Kang Suci sampaikan, ini sangat mempengaruhi apa yang imunitas kita. Jadi makan makanan yang sehat, banyak sayur, banyak buah, sedikit karbohidrat, dan yang paling penting makannya dikunyah. Katakan kunyahnya yang pelan, jangan buru-buru, karena makan yang buru-buru juga kurang bagus. Oke, next, Bang Edar. Ini video yang dibuat sama guru saya, Pak Adi. Video ini ada dua versi. Video berdurasi 26 menit, dan ada juga yang berdurasi 59 menit. Jadi teman-teman kalau memang nanti yang 26 kok kayaknya kurang, pakai aja yang 59 menit. Nanti di channelnya Pak Adi, teman-teman bisa langsung klik di sana dan di save, di download aja. Jadi ketika udah di download, nanti ketika pas malam hari sebelum tidur, dengarkan audio tersebut, karena audio itu udah disetting, sugestinya sudah disetting khusus untuk meningkatkan imunitas tubuh, untuk kesehatan. Jadi tinggal dengerin aja, praktekin setiap hari, dan pagi hari setelah sholat subuh selesai, dengerin aja 30 menit pagi hari, itu sangat menyehatkan, dan itu badan jadi fresh, jadi sehat, enak banget. Dan ketika udah terbiasa seperti ini, salah satu yang akan sangat dirasakan paling cepat adalah nanti kualitas tidur akan lebih bagus. Artinya apa? Tidurnya jadi pules, lelap, dan itu nanti ujung-ujungnya kembali ke imunitas tubuh kita akan jadi lebih bagus. Nanti itu linknya sudah ada di slide, jadi tinggal nanti klik saja linknya, atau search di YouTube audio relaksasi ketenangan, kedamaian, dan kesehatan dari Adi W. Gunawan. Nanti tinggal subscribe, dan materi-materi beliau bagus. Beliau juga buat semacam olahraga sederhana yang dilakukan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Itu hanya 2 ketukan sambil tarik nafas segala macam. Tapi karena ketukannya itu di jalur meridian itu kalau kata Kang Suci itu jalurnya akupuntur. Jadi kalau orang di akupuntur itu sebenarnya adalah titik meridian yang nanti akan terkoneksi dengan sistem saraf yang lain, sehingga akhirnya menaikkan imunitas tubuh. Di beliau juga ada video terkait itu, jadi bisa dipraktekkan. Kalau pas berjemur olahraga, praktekkan teknik itu juga akan membantu kita untuk menaikkan imunitas tubuh. Okay. Terus next. Nah, relaksasi itu mudah. Asal pertama cukup niat dalam hati. Kedua, pasrah aja, tenangin aja, fokus. Terus yang ketiga adalah rajin berlatih. Jadi biasanya
seringkali kalau di awal-awal kebablasan ketiduran, nggak apa-apa, karena itu bagus juga. Artinya tidur ketika sedang latihan relaksasi itu bagus gitu. Nah nanti seiring dengan waktu sudah mahir, udah lancar, maka kita bisa mengkontrol dan bisa menjaga ritme relaksasi kita sesuai dengan yang kita inginkan. Cukup niat dalam hati, pasrah, fokus dengerin aja audio yang Pak Adi buat tersebut, dan latih. Latih itu malam hari sebelum tidur dan pagi hari setelah bangun tidur. Kalau malam hari, yang paling bagus sebenarnya ketika sudah relaksasi, dibuang yang negatif-negatif, perasaan negatifnya dibuang. Cara ngebuangnya juga gampang. Ketika sudah masuk kondisi rileks, tenang, bayangin aja, bayangin, rasakan aspek emosi negatifnya apa, kumpulin di hati. Setelah kumpul di hati, bayangin telapak tangan kanan kita tempelkan ke hati, dan telapak tangan kita ini menyedot, membersihkan semua aspek emosi negatif di hati keluar dari tubuh. Setelah keluar, maka nanti buang, artinya semua emosi negatif tersebut dibuang. Ngomong dalam hati, semua aspek emosi negatif yang saya rasakan, kecemasan, ketakutan, kebencian, kemarahan, iri, dengki, nyinyir, pergi dari diri saya untuk selama-lamanya demi kebaikan, kesehatan, dan kebahagiaan saya. Berlaku mulai dari sekarang dan seterusnya untuk selama-lamanya. Nah, state itu mesti diucapkan dalam hati, sehingga nanti akhirnya kita akan lebih plong, lebih lega. Itu lakukan dan dilatih semudah itu sebenarnya, karena yang paling penting adalah niat, pasrah, fokus, dan rajin berlatih. Itu saja sih Bang Idar yang saya kalau bisa sharingkan. Coach, kalau untuk berlatihnya ini butuh waktu berapa lama, Coach? Masih ada waktu nih 3 menit. Satu kali juga sebenarnya sih udah bisa merasakan kondisi relaksasi, semudah itu sebenarnya. Kalau di Surabaya di tempatnya Pak Adi ada alat yang mahal sih memang alatnya, itu bisa mendeteksi gelombang otak kita. Jadi kita udah turun dari, kan gelombang otak tuh ada 4 tuh, beta, alfa, theta, delta. Kalau di alatnya Pak Adi itu kita bisa tahu, kita pejamkan mata, fokus, pasrah, menenangkan diri, maka gelombang otak kita langsung serta-merta tuh turun, tek 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 tek, dari beta turun ke alfa, alfa turun ke theta, theta nanti turun ke delta, dan ketika delta itu kita udah tidur pulas. Itu ketahuan. Dan itu sangat mudah sebenarnya. Asal tadi kuncinya di niat, pasrah, fokus, dan latihan. Karena nggak ada yang instan sih. Yang instan itu pun sebenarnya nggak instan. Contohnya mie instan. Mie instan nggak instan karena butuh waktu 5 menit untuk dimasak. Jadi nggak instan juga gitu. Jadi mesti belajar lah intinya gitu. Oke, makasih banyak Coach. Yep. Masing-masing pemateri sudah memaparkan materinya. Dalam proses hipnoterapi kan itu lebih dalam, layer by layer, terus sampai ke titik akar masalah itu kita bisa cari dan bisa edukasi ulang, sehingga akhirnya masalahnya itu akan menjadi permanen, hilang gitu untuk selamanya.